Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan pembacaan Fiqhul Asma'i Al-Husna. Fadhal Usama, taqaddam saya. Ayo taqaddam. Khudna maktabatan. Wal qalam wad daftar. Ira, sebutkan Asmaul Husna yang sudah kita ambil. Tafadhal. Allah, Rabb, Ar-Rahman, Al-Hayy dan Ahsan. Bintang apa artinya Allahu? Apa artinya Allahu? Ya, nama Allah, lafzul jalal Allah, apa artinya? Tauhid rububiyah. Apa Usama? Dzul uluhiyah wal ubudiyah. Ahsan, ala khalqihi ajma'in, yang berhak untuk jadi Tuhan dan diberikan seluruh ibadah kepadanya. Qardan, apa makna Ar-Rabb? Dzu, ahsan, dzur rububiyah. Enggak usah ragu, itu orang Rabb sama rububiyah itu juga. Maknanya banyak rububiyah, mencipta, mengatur, merajai, menguasai, ya, mendidik dan seterusnya. Allah sudah, Rabb sudah. Ar-Rahman, apa maknanya raga? Ar-Rahman, yang maha, yang dzu rahmah wasi'ah atau wasilah. Apa ini? Wasi'ah, luas, menjadi sifat zatiyahnya. Kalau Ar-Rahim sifatnya wasil, berarti menyampaikan perbuatan. Bedakan ya, ini sifatnya rahmah. Ketika Allah menyayangi, mafhum, itu jadi namanya rahim, terkait dengan perbuatan. Kalau rahmah sifatnya, kalau rahman menunjukkan arti atau makna sifatnya, kalau rahim sifatnya apa? Menyampaikan rahmat tersebut kepada yang dikasihani. Terus, Labib, apa makna Al-Hayyu? Yang maha hidup. Hidup yang apa? Sempurna, tidak didahului ketiadaan dan tidak diakhiri dengan fana, dan tidak juga di tengah-tengahnya ada sifat aib atau naqas. Terakhir kita ambil Al-Qayyum. Apa syahrul makna Al-Qayyum? Ada dua kemarin maknanya. Ya, qa'im bi nafsi, Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Yang kedua, ya, muqim li khalqihi. Muqim artinya yang mengatur semua urusan makhluknya. Kamu ya, itu ditulis secara ringkas makna-maknanya. Insyaallah taala kita masuk nama berikutnya, Al-Khaliqu. Apa nama berikutnya? Al-Khaliqu. Catat, jangan diam saja tangannya. Belajar itu mendengar, memahami dan mencatat. Apa nama berikutnya? Khaliq dan Khallaq, dua. Maknanya sama. Yang maha mencipta. Adapun nama Al-Khaliq ini banyak sekali datangnya di dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Al-Hasyr
ayat 24. Allah berkata, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah al-khaliq al-bari' al-musawwir. Jadi al-khaliq itu nama, dan nanti sifatnya khalqun, mencipta. Bedakan ya antara nama dengan sifat. Namanya adalah khaliq, nanti ada sifatnya di dalamnya. Adapun nama khalaq di dalam Al-Quran cuma datang 2 penyebutannya. Pertama dalam surat Al-Hijr ayat 86. Yang kedua Yasin ayat 81. Jadi khalaq di dalam Al-Quran cuma datang 2 penyebutan. Sedangkan khaliq banyak. Bedanya kalau khalaq pakai sighah mubalaghah. Mubalaghah itu yang menunjukkan terus menerus, bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Misalkan fa'al, kalau isim fa'il, fa'il orang yang berbuat. Tapi kalau fa'al terus menerus berbuat. Bisa dipahami ya? Dorrob, apa itu dorrob? Kerjaannya mukul terus. Kalau dorib mungkin mukul sekali doang. Siapa pemukulnya? Siapa sih doribnya? Mungkin yang pukul sekali. Tapi hari ini mukul, besok mukul, mukul. Itu namanya apa? Dorrob. Ikut wazan fa'al. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi ada 2 nama yang kita ambil, apa? Khaliq dan apa? Khalaq. Kalau khalaq datang berapa tempat dalam Al-Quran? 2. Al-Hijr 86, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Dan juga surat apa? Yasin ayat 81, bala wa huwal khallaqul alim. Khallaq ikut wazan mubalaghah fa'al yang bermakna apa? Aktivitas yang terus menerus dilakukan. Mafhum? Nah, sekarang kita bahas artinya. Ingat, ada nama, ada apa? Sifat atau artinya. Sifatnya yaitu khalqun. Sifatnya apa? Khalqun. Namanya khaliq. Sifatnya khalqun. Namanya sami'. Sifatnya sam'un. Namanya basir, sifatnya basar. Maha melihat, sifatnya apa? Melihat. Ya, apalagi di Tangerang di sini, masya Allah, di setiap jalan itu ya, jalan apa? Sudirman atau apa? Ditulisin tuh nama-nama Allah Subhanahu wa taala sepanjang apa? Jalan. Dan kayaknya bukan di Tangerang aja, ada di beberapa kota juga ya. Ya, mungkin tujuannya sambil nyetir ngeliat gini kan, jadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau jalan jangan ngebut-ngebut, biar sambil mungkin baca. Ya, mungkin itu aja Pak, salah satu tujuannya, supaya orang yang di jalan mungkin emosi, macet, marah, kesel, ketika ngelihat ada nama Allah Subhanahu wa taala, dia jadi tenang. Tapi masalahnya dia tahu nggak artinya, kan itu. Ya, perlu belajar memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya Khaliq dan Khallaq. Sifatnya apa? Khalqun. Nah, khalqun ini ada 2 arti lagi. Khalqun ada 2 arti. Yang pertama ijadu syai', menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu ala ghairi mithalin sabiqin. Ya, pada perkara yang tidak ada semisalnya sebelumnya yang mendahului. Itu namanya apa? Khalqun. Jadi belum ada yang membuatnya, Allah lah yang pertama kali. Ya, misalkan Allah menciptakan Adam, belum ada dulu penciptaan sejenis Adam ini. Allah menciptakan dari sesuatu yang nggak ada menjadi ada dan tidak pernah didahului sebelumnya. Ya, misalkan antum sebagai apa pengrajin misalkan membuat sesuatu, wah itu dia orang pertama yang apa? Yang membuatnya misalkan.
Itu namanya apa? Ala ghairi mithalin sabiq. Jadi makna yang pertama khalqun adalah menghadirkan atau mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru yang tidak didahului dengan semisalnya. Bisa dipahami ya? Itu makna yang berapa? Makna yang ke-1. Adapun makna yang kedua bermakna takdir. Kalau yang pertama tadi namanya ijadu syai', menghadirkan sesuatu ala ghairi mithalin sabiq, belum pernah ada semisalnya sebelumnya. Nah yang kedua itu takdir. Takdir itu maknanya adalah menentukan, menakar, ya, merancang. Itu takdir namanya. Itu namanya apa? Takdir. Misalnya nih, antum mau buat mimbar, antum ukur panjangnya berapa senti, lebarnya berapa senti, tingginya berapa senti. Itu namanya takdir. Mengukur, menakar, ya, mendesain sesuatu yang hendak dia buat. Itu namanya apa? Takdir. Bisa dipahami ya? Nah, untuk makna yang pertama, menciptakan sesuatu yang belum ada dari ketidakadaan menjadi ada, itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang bisa membuat sesuatu gitu? Tadinya nggak ada, sekarang jadi ada, diciptakan sendiri, punya ruh, punya nyawa, bisa bergerak dan seterusnya. Nggak ada. Itu hanya haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang esa dalam hal tersebut. Adapun makna kedua takdir, dia menentukan, mendesain, mengukur, ya, bentuknya seperti ini, apakah bulat, kotak, segitiga dan seterusnya. Maka manusia juga masuk dalam hal tersebut. Makanya Allah katakan tabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik yang mencipta. Lihat, ada kata khaliqin, berarti artinya apa? Para pembuat, para pencipta. Khaliq yang di sini dalam surat Al-Mu'minun tadi maknanya yang kedua, yaitu takdir. Allah lah sebaik-baik yang membuat, mentakdirkan, mengukur, ya, seberapa kuat ini, seberapa panjang ini dan seterusnya. Makanya sekali lagi berserikat khaliqin, banyak berarti kan? Apakah Allahnya banyak? Enggak. Maksudnya, ya, di situ juga manusia bisa berserikat di dalamnya dalam hal apa? Menakar, menentukan, mengukur. Tapi menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak ada, belum ada sebelumnya, itu nggak bisa. Makhluk. Itu hanya haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sedihami ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang belum ada permulaannya, belum ada semisalnya. Di samping itu juga Allah yang menakar kekuatannya. Misalkan kalau manusia dulu penciptaan awalnya 60 hasta, ya, lama-lama kesini makin apa? Ya, kerdil kecil. Jadi penciptaan Nabi Adam dalam beberapa hadis tingginya adalah 60 hasta. Satu hasta itu dari ujung ini, jari tengah sampai sikut. Ini satu hasta. Coba untuk mengukur sini, tandain gini. Ada 40 cm kurang lebih. Coba 50. Nanti tangannya panjang ya. Ya, ini satu hasta nih. Anggap ini 50. Berarti 50 kali 60. 3000 cm. Berarti 30 meter. Nah, itu penciptaan Adam alaihissalam kurang lebih berapa? 30 meter. Nanti penduduk surga semuanya tingginya sama dengan Adam alaihissalam. Ya, godaan kan kecil. Iya, nanti kalau masuk surga tinggi besar. Ya, makanya ada dulu yang orang main kemana Jeddah itu katanya sepeda Nabi sama sepeda Nabi Adam. Itu bohong-bohongan aja. Oh ya. Jadi pertama mana khalqun adalah ijad. Ijad itu menghadirkan, mengadakan sesuatu yang belum ada sampel sebelumnya.
Ya, yang tadinya nggak ada menjadi ada. Adapun manusia bisa berserikat dalam nomor 2, yaitu takdir. Ini tadinya batu, tadinya tanah, diukir sama dia, dibentuk sama dia, akhirnya jadi kendi, jadi ulekan, jadi patung. Nah, itu namanya takdir, bukan ijadus syai'. Makanya khalqun sekali lagi ada dua apa? Dua arti. Ya, satu sisi Allah mengijad, menghadirkan. Ya, satu sisi Allah yang membentuk tingginya, kemampuan kekuatannya, seberapa besar otaknya, seberapa besar jantungnya, bagaimana peredaran darahnya, itu Allah yang mendesainnya, Allah yang mengaturnya. Itu mana yang kedua, itu takdir. Ya, kalau manusia bisa ciptakan robot, itu makna ke-1 atau makna kedua? Kedua. Ya, karena robot itu dari apa asalnya? Ada dari besi. Apa nggak bisa manusia menciptakan besi? Nggak ada. Itu Allah yang menciptakan besi. Kemudian diambil sama manusia, dibentuk jadi kepala, jadi tangan, ya, dan seterusnya. Itu bermakna khalqun yang takdir, nomor 2. Bukan khalqun yang ijad. Ijad itu menghadirkan sesuatu yang baru, yang belum ada sampel sebelumnya atau belum pernah ada sebelumnya. Paham ya? Mafhum? Jadi sekali lagi, nama Allah apa? Khaliq. Yang kedua apa? Khalaq. Sifatnya apa? Khalqun. Nah, khalqun ada 2 apa? Arti. Yang pertama, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dia yakini ada selain Allah yang bisa seperti ini. Ini namanya syirik dalam rububiyah nanti. Bahaya. Yang kedua apa? Allah dan makhluknya bisa, bermakna takdir. Ya, misalkan antum jadi tukang, ya bagaimana nih ngedesain rumah? Ya, misalkan kekuatan pondasinya sekian, tiangnya sekian, dan itu namanya juga khalqun, tapi takdir, bukan ijab. Sudah ya? Mafhum? Begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menantang orang-orang musyrik, ya, suruh bikin atau ciptakan lalat. Walaupun mereka semua ngumpul, semua manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, jinnya maupun manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai segenap manusia, telah dibuat permisalan, maka perhatikanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian seru dari selain Allah, lan yakhluqu dzubaban, tidak mampu menciptakan lalat. Menciptakan arti yang mana? Arti 1 atau nomor 2? 1, ijad. Ya, walau ijtama'ulah, andai kata kalian semuanya berkumpul. Misalkan orang-orang musyrik yang cerdas-cerdasnya kumpulin semuanya, profesornya, doktornya, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh bikin apa? Apa nih? Ya, nyamuk lalat. Kenapa permisalnya lalat? Karena lalat binatang kecil, hina lah ya. Ya, siapa yang nggak kesel sama lalat? Lagi makan, datang dia, nemplok di mana? Di hidung. Kita usir, ngapa dia? Balik lagi nih, kesel kan? Mafhum? Wa iyaslubhum adzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Andai kata lalat ini ya mencuri atau mengambil sesuatu dari sesembahan tadi, ya kalian tidak bisa menyelamatkan sembahan tadi, menolongnya nggak bisa. Ini betapa hinanya binatang tadi, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu nggak? Akhirnya Allah tutup, dha'ufat talibu wal matlub. Ya, yang meminta dan yang diminta semuanya lemah, nggak bisa apa-apa. Siapa yang meminta? Manusia. Matlub yang diminta Tuhan-Tuhan tadi. Ketika nemplok di sini, ya nggak bisa ngapa-ngapain Tuhannya. Mafhum? Ya, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu nggak bikin zubab, lalat. Ya, itu ada yang sekarang yang bisa bikin robot, itu beda lagi itu mah. Robot dari apa bahan bakunya? Besi dan seterusnya. Yang menghadirkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikira penciptaan itu ya tadinya kita nggak ada,
kemudian ada brojol, itu juga penciptaan. Nah, selama kita hidup itu pun terus ditajdid oleh Allah Subhanahu wa taala penciptaan kita. Makanya ada ilmu pengetahuan mengatakan sel ini mati, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Nah, siapa yang memperbaharui dan menghidupkan itu? Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nih kulit, kan ada kan kadang sel-selnya apa? Mati. Ya, siapa yang menciptakan kembali itu sel? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipahami penciptaan itu yang tadinya nggak ada jadi orok, brojol, owek-owek diciptakan. Terus selama hidupnya enggak. Sama. Selama dia masih hidup terus diperbaharui penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menuntut ya kalau kecil sekian, nanti kalau sudah besar sekian, kalau udah tua pada keriput. Nah, makanya nanti nama setelahnya adalah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nanti akan dibahas 3 nama ini secara detail. Ya, jadi jangan dipahami penciptaan itu cuman dari bayi saja selesai. Enggak. Hari ini pun kita terus tajdid itu terbaharui. Ya, yang tadinya pada mati sel-sel darahnya dikembalikan lagi oleh Allah, dihidupkan kembali, diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Ya, jadi kalau dia tahu siapa sang penciptanya, maka dia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu-satunya yang menciptakannya. Paham ya? Al-Khaliq, satu lagi apa? Khalaq. Sifatnya apa? Khalqun. Khalqun ada berapa arti? 2. Yang pertama ijad. Ijad itu menghadirkan atau menciptakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Ya, yang kedua apa? Takdir. Takdir itu merancang, mendesain, ya, menentukan bentuknya, dimensinya. Maka yang untuk Allah Subhanahu wa taala nomor 1 dan nomor 2. Tapi yang nomor 1 khusus untuk Allah. Nomor 2, Allah dan makhluknya bisa berserikat di dalamnya. Makanya Allah katakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Khaliqin itu banyak. Maksudnya di sini apa? Yang mentakdir. Jadi manusia juga bisa. Antum misalkan mau bikin apa gitu kan, mikir dulu kan. Misalkan ya kalau dulu waktu anak mondok ya kan lagi pembangunan juga kan. Banyak itu sampah itunya, kayu sama papan. Kata ustadznya silakan dimanfaatin buat bikin meja. Wah, lomba-lomba tuh. Ada yang bikin mejanya panjang bener. Ada yang segini. Ya, anak nggak bisa pertukangan. Pokoknya jadi meja aja. Udah kayak ini keranjang telur bentuknya. Apa diketawain? Ada yang bagus sekali diukir dia sama dia dibikin-bikin apa namanya cekungan. Nah, itu namanya takdir. Dia merancang, dia mendesain. Bisa ya? Coba tuh gambar di buku rumah masa depan, bikin rumah masing-masing. Sama nggak kira-kira bentuknya nanti? Beda. Ada yang rumahnya masya Allah gambarnya bagus. Ada yang cuman kotak doang, terus segitiga di atas, garis-garis genteng, sama pintu, sama jendela. Masya Allah, atau sederhana sekali nanti. Ya, zuhud. Ya, dulu Hiro kalau bikin rumah gimana? Kotak doang, gentengnya, pintu 1 kan, jendelanya berapa? 2 paling. Ya, masya Allah ya. Oh, tapi ada juga yang bikin rumahnya mahal bagus. Nah, itu namanya takdir. Itu namanya apa? Takdir. Sekarang pahami kaidah-kaidah yang ada di dalam nama Al-Khaliq. Yang pertama, apa yang Allah ciptakan itu mengandung hikmah. Tidak ada kesia-siaan, tidak ada di sana senda gurau, nggak ada main-main. Pasti segala yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya, ada hikmahnya. Baik secara duniawi maupun nanti terikat dengan agama atau syariat. Sudah ya? Ya, sekarang Allah menciptakan alis nih, alis. Allah yang ciptaan ini. Ya, Allah yang mentakdirkan segini doang nih alis. Coba kalau panjang sini kan. Kira-kira ada nggak hikmahnya itu? Ada. Coba antum nggak ada alisnya, cakep. Hidung, kenapa lubangnya 2?
Oh, dan ke bawah lagi lubangnya. Coba kalau lubangnya ke atas. Ya. Kalau hujan masuk. Ya. Ini ada daun telinga nih bentuknya begini, gigi bentuknya gini. Itu semua mengandung hikmah itu. Baru satu doang alis. Ya, rambut. Kenapa di kepala kita di atas ada rambut? Ya, kalau wanita jadi mahkota. Coba wanita botak. Mau antum nikahin wanita botak? Nggak mau. Ya, atau yang rambutnya tomboy segini. Kayak lelaki potongannya. Ya, wow, ada hikmahnya. Ya, gigi-gigi ini ya jangan dikira nggak ada hikmahnya. Dengan gigi saling mengukatkan begini, ya sehingga dia bisa mengunyah dengan bagus. Coba kalau giginya renggang-renggang, waduh, masuk daging aja satu, astagfirullah, nangis-nangis anda. Ya, ada yang pernah giginya jadi mungkin sebelahnya udah putus, udah copot, makan daging gerak ini dia akhirnya, goyang gini, sakit akhirnya. Iya, sakit. Iya. Adanya bakteri. Nih di tangan kita tuh ada beberapa bakteri. Ya, ketika kita makan terus menjilat, nah ini kan masuk dari nanti syariat ke sana kan. Maaf, ternyata ada hikmahnya. Ya, dia bisa mengurai apa yang ada dalam perut sehingga kotorannya itu bisa gempel. Apa gempel ini? Bisa padat. Coba kalau nggak ada bakteri itu, ya apa jadinya? Encer dan seterusnya. Semua ada hikmahnya luar biasa. Kalau dia mau memperhatikan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, gunung, laut. Ya. Masya Allah. Nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, ya nggak mampu akal kita untuk meraihnya secara detail. Yang pasti ada apa? Hikmahnya. Kenapa ular berbisa? Ada hikmahnya. Ya, kenapa lalat itu kalau masuk ke dalam minuman, ya jangan langsung diambil, tapi diapain? Celupin dulu. Ya, perintahnya seperti itu. Karena ternyata setelah diteliti, satu sayap mengandung obat, satu sayap mengandung apa? Racun dan seterusnya. Jadi sebagai penawarnya. Banyak, atau disebutin apa aja, pasti ada hikmahnya. Ya, daun kenapa warnanya hijau? Ada hikmahnya. Ya, jari kenapa ininya 5? Ada hikmahnya. Banyak, nggak bisa terhitung tuh. Ya, mafhum. Jadi sekali lagi, apa yang Allah ciptakan pasti mengandung hikmah, baik di sisi dari ditinjau dari dunia maupun ditinjau dari sisi syariat. Maksudnya apa? Sekarang Allah ciptakan kita, ada hikmahnya nggak? Ada, untuk ibadah. Itu pun hikmah terbesar. Yang terkadang banyak manusia lalai bahwasanya hikmah terbesar dia adalah untuk mengabdi. Illa liya'budun. Ya'budun kan abadah. Abadah itu merendah, ya, merasa hina, budak. Jadi hidup ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh kepada si hamba, enggak. Tapi itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Supaya yang namanya penghambaan diserahkan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu mau pikirin aja sejenak, apapun lah yang Allah ciptakan pasti mengandung apa? Hikmah. Misalkan Allah ciptakan gunung, ada hikmahnya? Banyak. Ya, orang-orang yang mendaki gitu, terus dia daki dari bawah sampai atas, dia bisa mengambil hikmah, masya Allah. Ternyata untuk menuju kesuksesan, ya kita perlu apa? Berlelah dulu, capek-capek dulu. Ya, banyak hikmahnya. Dia bisa mikir. Begitu juga surga. Surga tertinggi itu Firdaus. Kalau pengen dapat ini Firdaus, masa cuman ongkang-ongkang kaki? Ya, terus nggak sholat, nggak puasa, pengen dapat apa? Surga Firdaus. Ada pepatahnya orang-orang jalanan itu, muda, foya-foya, apa? Mati masuk surga, apa? Ini? Ya begitulah, nggak ada ceritanya. Ini bodoh terhadap hikmah penciptaan manusia. Masa iya mudanya poya-poya terus begini-begini, matinya
masuk surga. Ya nggak ada. Ya, kemarin seorang lihat status teman itu naik merbabu. Waduh, langsung dia ceramah di atas merbabu. Ya, kata dia, ya luar biasa penciptaan gunung. Ya, kita bisa ambil pelajaran untuk meraih puncak. Wah, kita harus apa? Bersusah payah dulu mendaki sini. Ya merbabu itu hampir 3.000 lebih kayaknya mdpl. Ya, 3.000 maksimum. Ya udah nanti belajar sampai jam 10 ya. Pokoknya nulis ya banyakin memang. Ya harus mendaki namanya. Ya, tulis alif terus pokoknya sampai letoy tangannya namanya. Tahu letoy? Ya, lemes. Ya, sedikit-sedikit diajarin Betawi nih. Ya, apa letoy kordon? Iya, jangan letoy kordon ya. Harus kuat. Kalau tangan nggak apa-apa nih lemas. Ya kurang begininya, kurang dibanyakin tangannya. Lihat orang main bulu tangkis tuh, latihannya pakai botol. Gini hanya kerjanya. Ya kan ya? Ya botol begini. Akhirnya dia bisa smash, backhand. Wah. Ada latihan. Kalau nggak keram aja. Ya banyak hikmahnya. Yang penting dia mau memikirkannya. Kalau enggak ya begitu saja hidupnya. Assalamualaikum. Pahami ya. Jadi ini kaidah yang harus dipahami. Apa yang Allah ciptakan pasti mengandung apa? Hikmah. Ya nggak mungkin sia-sia. Kadang ada orang lihat, ini kenapa ini begini modelnya binatang misalnya. Kan ada yang aneh-aneh ya binatang ya. Ada yang kayak ikan itu, tapi bisa punya kaki dia. Matanya di luar gini. Pernah lihat? Ya, dia jarang berenang dia. Dia mainnya di tanah, di lumpur. Makanannya juga daging. Mungkin kalau orang yang baru pertama lihat itu merasa aneh. Ini kenapa penciptaan begini bentuknya? Tapi pasti ada hikmahnya. Baik kita ketahui maupun tidak, pasti ada apa? Hikmahnya. Ya, kira-kira apa makhluk yang aneh gitu? Apa? Ikan sebelah. Ikan apa itu? Matanya cuma sebelah. Oh jadi matanya di iya dah ikan sebelah ya. Ikan Indonesia ada sayapnya. Itu yang pertama, penciptaan Allah ya ada hikmahnya. Yang kedua, Allah mencipta bukan sekedar mencipta, tapi ada sifat lain mengiringi. Salah satunya ilmu. Ya, salah satunya lagi kudrah, mampu. Salah satunya lagi iradah, kehendak. Ya. Ketika Allah mencipta pasti diiringi juga dengan sifat ilmu. Ya, pendekatan pemahaman aja ya. Misalkan antum bisa bikin ini, kenapa? Karena punya ilmunya. Coba antum gak punya ilmunya, banyak kayu bahan bikin kayak gini. Bisa nggak? Ya, tuh banyak pasir, batu, bikin rumah coba. Bisa? Bisa Beb? Banyak pasir bikin rumah. Gak bisa, kenapa gak punya ilmunya? Atau punya ilmu tapi gak punya kudrah karena dia lemah, sakit, diikat mungkin. Padahal ilmunya masya Allah bagus, tapi ketika tidak punya kemampuan gak bisa juga. Dan juga Allah memiliki iradah. Iradah itu kehendak. Maka lihat, ada bunga warna merah, kuning, hijau, biru. Ya, begitu juga manusia nggak sama semua mukanya. Ya, walaupun anak kembar, nggak ada yang sama mukanya. Ya, sampai ini juga nih, sidik jari, nggak ada yang sama. Semuka bumi ini, nggak ada yang sama. Ya, makanya kalau orang bikin KTP, bikin apa, pakai ini apa? Sidik jari. Ya, ijazah pakai apa? Sidik jari. Ya, berarti biar dicek nih di sini. Ya, dan luar biasa teknologi sakti ya. Ini, atau gak akan bisa buka HP Anda. Harus pakai sidik jari sama jari anak. Ya, kalau Aisyahnya lagi rese aja, anak tidur diambil tangannya diginiin, wah, kebuka.
Coba kalau nggak percaya pakai sidik jari antum nih, nggak akan kebuka. Karena semua sidik jari itu beda. Ya, coba kodon ini bukan nih, ini kan bisa. Ini kan gelap nih, lihat, nyala kan? Ya, padahal nempel doang ya, dia bisa baca. Masya Allah, teknologi luar biasa. Lihat, berarti ini menunjukkan ada iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda-bedanya makhluk menunjukkan Allah menghendaki begini, begitu, dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada yang nanya, lah katanya Allah ahsanul khaliqin, tapi ada bayi misalkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang apa? Kembar siam, ada yang begini, cacat. Sama di dalamnya juga mengandung hikmah. Banyak hikmah dari situ. Dari dunia kedokteran nanti, dari dunia kesehatan, dari dunia ini, dunia ini. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan, walaupun dia cacat. Di dalamnya mengandung apa? Hikmah. Ya. Dan juga apa tadi kaidah berikutnya, sifat khalq mengiringi apa? Sifat yang lainnya. Mafhum ya? Misalkan kayak gini aja contohnya. Antum mau menyelenggarakan satu event acara. Ya, apakah ya yang penting udah kita bikin acara tanpa ada tenda, tanpa ada makan, tanpa ada ngundang, tanpa ada ini, tanpa ini, bisa terwujud dia? Nggak bisa. Ya memang nikah cuman saya terima gini-gini say, tapi mikir ada apanya. Antum harus ke penghulu, ke KUA dulu daftar, namanya numpang nikah, N1, N berapa lagi tuh ngisi formulirnya. Ngundang empok, encingnya, babe, semua kumpul. Catering, apa lagi? Tenda, yang penting calonnya benar. Kalau semuanya ada, calonnya nggak ada gimana? Nikah sama siapa? Ya, nah itu maksudnya. Ketika Allah mencipta, maka sifat lainnya juga apa? Ada. Dan kaidah yang ketiga yang bisa kita petik, banyak sekali Allah menggunakan sifat khalq untuk menghujahi orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti bisa dilihat di PDF-nya, banyak sekali ayat yang menjelaskan ya kenapa kalian menyekutukan Allah padahal yang mencipta, mengatur dan seterusnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya aja kita ambil satu surat dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Apabila kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah, tanya orang-orang musyrik, pertanyaannya apa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nah, pakai sifat apa? Khalq. Siapa yang menciptakan dirimu? Ya, dalam surat Al-Ghasyiyah aja kan dilihat, tidakkah kamu memperhatikan penciptaan apa saja? Unta. Ya. Pernah lihat unta enggak? Ya, gimana unta kalau jalan? Hah? Unta kakinya berapa? 4. Yang namanya kaki 4 pasti jalannya apa? Silang. Kaki kanan maju, ya. Kaki yang belakang ini maju. Paham ya? Tapi kalau unta enggak. Kanan maju dua-duanya, yang kiri belakang ini. Jadi jalannya begini dia. Coba aja nanti lihat. Kalau beda kucing, kanan depan maju, kiri belakang maju, ya silang dia. Tapi kalau otak enggak, gini jalannya, jalannya gini. Hah? Apanya? Hewan biasa. Itu lihat kucing nanti kalau jalan, ngilang dia kan. Depan dulu, mafhum. Yang ini ke belakang kan? Sama ini juga, yang ini jadi ngilang begini. Tapi kalau onta enggak gini deh jalannya. Jadi yang penting kaki kanan, mau depan belakang maju duluan, ya ntar gini dia jalannya. Nanti dia lihat. Oh, tanya Mbak Google nggak apa, tanya YouTube. Jadi sifat khalq ini Allah jadikan ibaratnya hujjah, dalil untuk ya mereka orang-orang musyrik introspeksi diri gitu, sadar siapa sih yang menciptakan. Ya, maka mereka mengatakan la yaqulunallah, yang menciptakan adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kalian dipalingkan?
tidak mau bersaksi 2 kalimat syahadat, tidak mau beribadah memurnikan, mengikhlaskan hanya untuk Allah. Ya kan ini namanya aneh gitu. Padahal Allah yang menciptakan dia, yang memberikan dia hidup, memberi makan, memberi rizki, hari-hari dia terus diperbaharui oleh Allah. Malah mintanya kepada siapa? Selain Allah yang tidak bisa menciptakan apapun. Ditantang bikin menciptakan lalat, nggak bisa. Ya, makanya ini sebuah kedunguan kalau orang-orang yang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya. Semoga Allah jaga kita, lindungi kita dari perbuatan syirik tersebut. Karena itu nanti kita bahas akan membatalkan Islam seseorang. Ya, otomatis bahkan ditakyin, dipastikan batang hidungnya orang yang menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah, hukumnya di dunia kafir, musyrik. Ya, walaupun dia mengklaim saya nggak tahu, ya, ketidaktahuannya tidak diterima. Insyaallah taala nanti akan ada pembahasannya. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Ya, diingat-ingat sudah berapa banyak kita ambil nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Kira ada yang mau tanya? Enggak? Ada? Cukup? Kalau enggak ada kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.